Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, karena Bitcoin sekarang lagi dalam keadaan yang cukup menarik menurut saya. Kita berada dalam sebuah pattern, dan kita akan bahas nanti apa patternnya, dan juga pastinya nanti akan saya sampaikan berita dan data terbaru hari ini. So stay tune terus sampai akhir video, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,68 triliun dolar atau naik sekitar 2,6%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 37.300-an, Ethereum 2.474, BNB 379, Cardano 1,05, Solana 94 dolar, XRP 0,62, Terra Luna 61 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 2 hingga 5% ya. Tapi Dogecoin adalah top performer hari ini dengan kenaikan 6,52%, sedangkan yang merah satu-satunya adalah Terra Luna, selain ya Cardano juga sedikit ya 0,1%. Terra Luna itu penurunannya 4,66% ke 61,59 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan Thai authorities plans to regulate crypto as means of payment. Jadi negara tetangga kita, Thailand, sudah merencanakan gitu ya untuk membuat cryptocurrency sebagai alat pembayaran legal di negara mereka untuk produk dan jasa mereka. Disebutkan di sini, Thailand's financial authorities plans to regulate the use of digital assets as a means of payment for goods and services. The Bank of Thailand, Ministry of Finance and Securities and Exchange Commission of Thailand said in a press release. Jadi ini pernyataannya datang dari para pejabat tinggi di Thailand. Pertama dari Bank of Thailand, kedua dari Menteri Keuangan Thailand, dan yang ketiga dari SEC-nya Thailand. Jadi ini tentunya adalah berita yang menurut saya juga menarik, karena menurut saya ini adalah terobosan yang cerdas dari Thailand gitu guys. Seperti yang sudah saya sebutkan juga, menurut saya salah satu hal yang memicu gitu ya negara untuk memasang Bitcoin ATM lah, kemudian melegalkan kripto sebagai alat pembayaran, salah satu tujuannya adalah untuk menarik turis untuk datang. Nah, kenapa turis bisa tertarik gitu ya untuk datang ke sebuah negara yang sudah melegalkan kripto? Menurut saya adalah yang pertama, kemungkinan kita mempunyai rasa penasaran gitu. Sebagai seorang investor cryptocurrency gitu ya, kita kan penasaran gitu untuk menggunakan kripto kita sebagai alat pembayaran. Gimana sih rasanya gitu loh. Dan itu adalah salah satu alasan mungkin kita penasaran. Yang kedua, kita lebih praktis gitu. Kita nggak usah ke money exchanger dulu sebelum kita ke luar negeri. Jadi kita bisa menggunakan kripto kita saja langsung untuk membayar produk dan jasa di negara tujuan kita. Jadi itu adalah dua alasan yang menurut saya bisa menarik turis gitu ya untuk datang ke negara-negara yang sudah melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan juga udah memasang ATM cryptocurrency. Nah, mudah-mudahan gitu ya ke depan juga Indonesia melakukan hal yang sama, di mana kita juga udah bisa melegalkan cryptocurrency di negara kita sebagai alat pembayaran. So kita bisa sebagai investor kripto itu nggak perlu ribet gitu ya. Kalau sekarang kan kita mungkin kalau mau beli barang menggunakan cryptocurrency kita atau aset kita berupa kripto, kita harus lakukan beberapa tahap gitu. Kita harus jual dulu kriptonya, kita kemudian harus taruh ke exchange, kita harus tarik dari exchange lagi, baru nanti kita bisa belanjakan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti udah legal, maka kita bisa langsung aja menggunakan wallet kita untuk membayar gitu ya dari cryptocurrency ke wallet sang penjual. Nah, itu tentunya adalah harapan juga buat saya gitu ya sebagai seorang investor kripto, di mana berarti pada saat itu kita tidak hanya menjadikan kripto kita sebagai alat investasi, tapi juga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran gitu ya. Jadinya fungsinya lebih banyak. Oke. Jadi itu adalah berita pertama yang ringan dulu. Nah, yang kedua, di sini disebutkan Bitcoin hits 37.5K, stocks recoup losses ahead of Wednesday's FOMC statement. Sekali lagi guys, hari Kamis, spesifiknya jam 2 subuh nanti, ini kan udah Rabu nih, jadi nanti jam 2 subuh sampai 2.30 subuh
alias Kamis subuh akan ada FOMC meeting. Oke, dan ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Kenapa? Karena mereka pengen ngeliat nih pernyataan dari kakek Powell. Kira-kira nadanya akan berbeda nggak dengan FOMC meeting sebelumnya? Nah, dari sekian banyak analis, mereka mengatakan penentuannya adalah dari pernyataan si kakek Powell gitu ya. Apabila kakek Powell gitu ya memberikan sebuah hint bahwa mereka akan tidak terlalu agresif, alias tidak seagresif yang mereka katakan di FOMC meeting sebelumnya, maka menurut para analis itu akan membuat stock market dan crypto market start rally ke atas. Tetapi sebaliknya, apabila kakek Powell mengatakan mereka akan agresif dalam melakukan tapering, dalam melakukan kenaikan suku bunga, dalam melakukan pengurangan aset, tentunya itu akan menyebabkan hal yang sebaliknya, di mana itu akan menyebabkan mungkin kripto dan juga stock market akan kembali ngedump gitu ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang short term traders dan kalian masih punya open trade nanti malam dan kalian pengen tinggal hingga besok pagi, usahakan at least kalian punya stop loss ya. Jangan sampai nggak ada, karena takutnya nanti kalian masuk ke list salah satu orang yang ke-liquid gitu ya. So, di sini juga ada sebuah gambar yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah sebuah garis support. Yang menurut sang analis ini adalah garis support para paus. Alias, simpelnya, garis-garis ini bisa menghitung atau memperkirakan di mana sih kira-kira angka-angka yang bisa menarik minat para paus untuk kembali membeli. Oke, jadi garis pertama itu ada di 34.000. Oke. Dan ini make sense ya guys. Kalau kalian perhatikan, kemarin itu kita persis mendapatkan rejection di kurang lebih angka 33 sampai 34.000. Dan sekarang kita udah di angka kurang lebih 37.000 gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kita mampu breakdown lagi dari sini, maka next area major supportnya itu udah agak jauh. Jadi para paus ini baru akan tertarik lagi kalau menurut gambar di sini itu di kurang lebih angka 25.000. Oke, jadi kalau misalnya kita mampu breakdown lagi dari 34 di sini, kemudian kita mampu break dari major support 30.000, maka nextnya targetnya harusnya akan berada kurang lebih di angka 25.000 gitu ya. Jadi itu adalah semua kemungkinan. Probability-nya menurut saya masih ada aja. Kalau ditanya bisa nggak kalau kita kembali revisit ke 20.000? Ya kemungkinannya selalu ada gitu guys. Kemungkinan selalu ada. Kita nggak bisa bilang enggak. Saya pribadi bukan dukun gitu, saya nggak tahu masa depan itu akan seperti apa. Yang saya bisa lihat hanya keadaan market sekarang, saya lakukan yang terbaik yang saya bisa gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah Koko bisa memastikan kok minggu depan bakal kemana, nggak bisa gitu ya. Kemudian di sini juga diingatkan volatility ahead of the FOMC meeting. Sekali lagi guys, volatility, akan ada volatilitas nanti subuh. Jadi kalian perlu ingat itu. Kemudian ini juga adalah salah satu data yang mungkin kalian udah sempat lihat juga di video saya kemarin. Ini adalah total supply and profit held by short-term holders 7-day exponential moving average. Jadi di data on-chain ini, setiap kali kita menyentuh garis hitam di sini, itu biasanya udah menjadi bottom dari sebuah koreksi. Dan kali ini kita juga udah menyentuh area tersebut. Oke, berkali-kali kalau kalian perhatikan di sini kita mendapatkan rally setelah kita menyentuh area garis hitam di sini. Oke. Jadi ini adalah data yang udah kemarin saya sampaikan, jadi mungkin saya tidak akan bahas lagi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan YouTube CEO hints that NFTs could be added to creator platform. Jadi semakin hari kita juga sekarang melihat dunia NFT itu berkembang semakin pesat, guys. Inilah kenapa saya mempunyai satu pesan untuk kalian. Kalau misalnya kalian sekarang hanya mengerti soal Bitcoin dan altcoin, saya punya saran. Kalian sekarang harus juga start mempelajari soal NFT. Oke, karena menurut saya NFT adalah masa depannya art gitu. Dan kedepannya kita mungkin bisa menghasilkan uang gitu ya, lebih banyak daripada kita investasi di Bitcoin ataupun altcoin lainnya. Karena kalau kalian perhatikan contoh paling simpelnya aja ya, Gozali gitu. Dia selfie doang bisa menghasilkan belasan miliar rupiah. Oke? Dan menurut saya tidak ada salahnya gitu kalau kita udah start mempelajari NFT dari sekarang supaya kita at least mengerti gitu cara kerjanya seperti apa sih, value-nya seperti apa.
Dan siapa tahu memang kalian mempunyai kelebihan di bidang NFT. Kalian lebih ngerti misalnya. Kalian lebih tertarik misalnya ke NFT. Ya kalian juga bisa menghasilkan uang yang banyak dari situ gitu. Jadi setiap ada hal-hal baru yang memang sekarang kita masih asing gitu ya. Coba kalian pelajari gitu. Siapa tahu memang itu passion kalian. Kali aja gitu kan. Kalau memang itu yang terjadi dan kalian memang hobi ngegambar misalnya, ya itu bisa kalian jadikan sebagai alat untuk menghasilkan uang yang banyak loh guys. Oke? Dan kalaupun kalian nggak jago misalnya dalam menggambar, kalian bisa ngebeli dan hold NFT. Tetapi kan tentunya kita perlu tahu NFT mana yang harus dibeli, NFT mana yang jangan dibeli gitu kan. Makanya itu harus belajar dulu NFT itu apa, lalu value-nya datang dari mana, baru dari sana kalian bisa membeli NFT. Dan per hari ini kita juga melihat adopsi NFT itu terjadi di mana-mana. Alias para pemain besar juga udah mulai start gitu ya masuk ke NFT. Kayak model misalnya Adidas, ya kan? Kemudian YouTube, kemudian Twitter. Banyaklah platform-platform besar yang mulai udah adopsi NFT gitu ya. Jadi itu adalah sign juga atau tanda bagi kita untuk mungkin udah bisa start juga mempelajari NFT daripada kita udah tahu dari sekarang tapi kita nggak belajar dan kita baru belajarnya ketika nanti NFT udah mainstream. Alias pada saat itu mungkin kalau udah mainstream NFT-nya ya kita nggak bisa menghasilkan uang yang wow lagi, tidak sebanyak sekarang lah istilahnya, dimana sekarang ya istilahnya kita masih di tahap-tahap awal, fase-fase awal NFT tercipta gitu ya. Kemudian ini juga adalah pesan dari para analis gitu ya, stop panic selling, Bitcoin wells back, spare Bitcoin exchange balance fall. Jadi ini ada beberapa hal yang berkaitan ya. Dan pertama, di sini pengen disebutkan bahwa balance on exchanges atau stok Bitcoin yang berada di exchange per hari ini pun belum mengalami perubahan, di mana kita terus-menerus mengalami penurunan dari segi balance on exchanges. Jadi dari hari ke hari, kita masih melihat banyak orang yang membeli Bitcoin-nya, kemudian ditarik keluar dari exchange, dan semakin hari, stok Bitcoin yang berada di exchange itu semakin menipis. Jadi belum ada perubahan dari segi data on-chain, guys. Illiquid supply juga kemarin kita udah sempat bahas, kita juga masih melihat kenaikan dari segi illiquid supply yang otomatis juga berkorelasi dengan Bitcoin Exchange Reserve yang harusnya juga ikutan menurun. Nah, tetapi yang menariknya adalah di sini dipesan, kenapa kalian jangan sampai ikutan panic selling gitu. Karena si CC15 Capital ini mengatakan, stop panic selling your Bitcoin to this guy. He is buying 2 to 18 million worth of every few hours. Jadi setiap beberapa jam sekali ada seseorang nih, seorang paus lah gitu ya, membeli range-nya 2 hingga 18 juta dolar setiap beberapa jam sekali. Kalau kalian perhatikan ini adalah historinya. Oke. Ini tahun 2022 bulan 1 tanggal 23. Dan ini listnya ini kalau kalian perhatikan ini hanya dari tanggal 20 Januari hingga sekarang. Jadi dalam 3 hari saja dia melakukan akumulasi ini, kalian hitung saja berapa nih. Ada 100 Bitcoin, 50 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang panic selling itu, yang ngejualnya semua Bitcoinnya masuk ke wallet mana? Wallet para paus. Para paus mah senang-senang aja gitu kan. Dikasih harga Bitcoin yang murah-murah, yang lain udah pada panic selling, ya dia tinggal serok aja, serok bawah, serok bawah, serok bawah. Dan ketika nanti bull marketnya sudah datang lagi, oke, dan kemudian orang-orang yang tadi panic selling mulai start FOMO lagi masuk, ya udah mereka tinggal panen aja. Mereka juga tinggal ketawa lagi gitu. Ngapain lu beli padahal harga udah tinggi? Dia tinggal panen, jual, kalian udah tinggal beli, pada akhirnya crash lagi. Lalu kalian teriak lagi, Bitcoin scam, ya kan? Bitcoin ke nol. Saya sangkut kok 50% kok, saya sangkut 70% kok. Nah, kesalahan utamanya di situ. Kalian buy high, sell low. Oke. Nah, ini salah satu buktinya. Bukti berikutnya juga ada. Ini juga dari wallet ketiga terbesar Bitcoin. Oke, bahkan dia sudah mempunyai Bitcoin melebihi punyanya Michael Saylor. Oke. Dan mereka membeli kurang lebih 16.000 Bitcoin sejak top 69.000 kemarin. Dan mereka sekarang mempunyai kurang lebih ya totalnya itu 124.487 Bitcoin. Dengan harga rata-rata itu 22.000 per Bitcoinnya. Jadi
wallet ini juga terus-menerus melakukan akumulasi. Ini adalah wallet ketiga terbesar di Bitcoin. Oke, dan belinya juga nggak main-main guys. 400 Bitcoin, kemudian 300 Bitcoin, 100 Bitcoin, 700 Bitcoin, dan lain sebagainya. Jadi transaksi terakhir itu di tanggal 21 dan 24 itu rata-rata 328 Bitcoin dan 160 Bitcoin. Belinya kurang lebih di angka 36.000 gitu ya. Jadi dari beberapa gambar ini adalah data ya guys, nggak bisa dimanipulasi. Ini data on-chain, oke? Data yang terekam di on-chain. Dan ini tidak bisa dimanipulasi. Memang data transaksinya ada gitu. Dan kita bisa melihat memang para paus sekarang kayaknya nggak puas-puas gitu seroknya. Yang kalau misalnya kita pikir secara logika, berarti mereka merasa harga sekarang ini udah murah gitu. Logikanya seperti itu ya. Mereka udah berpikir ini murah, mereka tinggal serok dan mengambil kesempatan ketika orang-orang lagi pada fear, pagi panic selling, semuanya jualan murah gitu kan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, ketika nanti kita udah panic selling, kalau kalian yang panic selling gitu ya, kalian panic selling sekarang, ketika nanti Bitcoin kembali rebound, anggap saja ya, misalnya kembali rebound lagi, yang kalian lakukan apa? Nanti kalian bakalan FOMO lagi gitu. Beli di harga lebih tinggi, beli lagi di harga lebih tinggi, kemudian kalian mulai serakah kan gitu. Wah, ini naik terus nih, beli lagi ah. Ujung-ujung kebeli di pucuk. Sedangkan para whale pada saat itu ya udah tinggal jualan doang. Ya kan, kalian tinggal cuci piring aja gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai itu yang kalian lakukan guys. Sekali lagi, please singkirkan emosi kalian sekarang. Memang saya tahu pada saat-saat seperti ini akan sangat sulit bagi kita untuk tetap sabar, untuk tetap kuat mentalnya karena kita melihat portofolio kita minusnya banyak. Tapi please, kalian harus tahu bahwa kalian sekarang itu lagi berhadapan dengan mental atau emosi kalian sendiri. Singkirkan itu, pakai logika, kita bisa melihat hampir semua indikator menunjukkan area oversold. Oke, kemudian dari segi data on-chain juga masih dalam keadaan bullish. Ketiga, kita juga masih melihat bahwa para paus-paus sampai sekarang pun tidak berhenti melakukan akumulasi. Kemudian kalau ditanya, berarti akan langsung naik dari sini kok? Tidak juga, tidak harus seperti itu. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau ditanya ke saya, kok berarti kapan nih kita di bottomnya? Saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu, kita udah lumayan dekat harusnya dengan bottom. Makanya dari itu, saya secara pribadi melakukan keputusan investasi untuk start melakukan dollar cost averaging. Tentunya kalian tidak harus mengikuti persis dengan punya saya, tapi at least kalian harus punya planning gitu, apa yang harus kalian lakukan. Oke, dan pikirkan dengan baik apa yang harus kalian lakukan. Jangan sampai kalian kemakan emosi kalian. Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru yang pengen saya sampaikan ke kalian hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, mungkin kita akan mulai dari time frame yang lebih besar dulu ya, di daily chart mungkin. Dan per hari ini kita udah 3 hari berturut-turut mendapati daily chart itu mendapati candle hijau gitu ya. Dan ini hari keempat tentunya, tetapi ini tentunya kita belum close. Dan kalau misalnya kalian lihat juga, tentunya di 4 hour chart kemarin kita udah sebutkan ya, bahwa kita memang sudah melihat adanya sebuah indikasi yang baik. Saya sebutkan beberapa hari yang lalu bahwa kita mendapati ada apa? Bullish divergence. Oke. Dan kita sepertinya sekarang udah mulai start merangkak naik ke atas. Tetapi memang kalau misalnya kita lihat dari segi area support and resistance, kita belum benar-benar break dari area 37.000 di sini. Oke, kita masih berada di area resistance. Tetapi berita baiknya adalah kalau kita zoom in lagi ke 1 hour chart, maka kita sekarang akan menemukan potensial gitu ya, atau potensi sebuah pattern yang namanya ascending triangle. Yang secara teori ascending triangle ini adalah pattern bullish, tetapi ini perlu konfirmasi. Berupa apa? Breakout dari trendline atasnya di sini disertai dengan volume. Ingat guys ya, breakout disertai dengan volume, peningkatan volume, dan dari sini kita mungkin bisa akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, targetnya di mana? Kalau secara teknikal, maka targetnya kurang lebih akan berada di sini ya guys. Kita ukur targetnya.
Oke, targetnya kan kurang lebih berada di sekitaran angka 39.500. Itu adalah target teknikal dari pattern ascending triangle ini. Nah, beberapa area yang juga perlu kita perhatikan apabila kita mampu breakout dari pattern ini adalah pertama tentunya area Fibonacci di sini. Ini kan rally terakhir ke bawah gitu ya guys ya. Nah, kita mungkin bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat area-area berikutnya yang kita harus pantau. Nah, menariknya, area yang tadi kita sebutkan kurang lebih 9.500 itu persis bertepatan dengan area Golden Pocket di 0,618 Fibonacci retracement. Maka dari itu, kalau misalnya kita mampu breakout dari sini, maka menurut saya ini adalah menjadi area yang sangat signifikan gitu ya. Untuk gitu ya, membuktikan ke kita apakah para bull ini udah memang benar-benar memegang kontrol ataukah bear masih akan memegang kontrol. Jadi area 39.500 sampai 40.000 di sini akan sangat signifikan. Oke. Dan kalau katakanlah gitu ya, asumsinya kalau misalnya kalian ada buy di sekitaran sini atau buy di sekitaran sini, kalau misalnya kalian merupakan trader, maka saran saya adalah ketika nyampe ke sekitaran area di sini, kalian at least harus sudah menggeser stop loss kalian ke arah entry supaya kalian menghindarkan resiko kerugian. Jadi apapun yang terjadi nantinya, kalau kalian udah menggeser stop loss kalian ke arah entry, maka trade tersebut kalian tidak akan rugi lagi. Oke? Tapi itu baru akan terjadi ketika kita breakout dari pattern ini ya tentunya. Jadi kalau misalnya kita belum breakout, tentunya belum ada konfirmasi. Sekali lagi, namanya pattern itu bisa jadi invalid gitu guys, atau tidak valid. Nah, kalau untuk pattern symmetrical lagi ascending triangle ini, titik invalidasinya di sini guys. Ketika kita breakdown dari trendline ini atau kita malah menembus ke bawah, maka itu udah menjadikan pattern ascending triangle ini tidak lagi valid gitu ya. Tetapi menurut saya selama kita mampu stay above sekitaran 36.000 dan 35.500 di sini, maka kita kemungkinan masih bisa mendapati ada semacam perlawanan dari para bull gitu ya. Karena kita mendapati ada semacam impulsive move di sini yang lumayan. Oke. Jadi saya expect juga ketika kita mencoba untuk kembali nge-retest di area sini, harusnya juga kita akan mendapatkan sedikit perlawanan dari para bull gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapati menggunakan Fibonacci retracement, maka di sekitaran area sini juga adalah area 0,5 dan 0,618 Fibonacci retracement-nya. Tetapi tentunya ini semua analisa teknikal kita akan mungkin diobrak-abrik gitu ya oleh si FOMC meeting nanti malam. Ya mudah-mudahan saja FOMC meeting nanti malam mendukung ke arah bull gitu ya. Karena kalau tidak ya kemungkinan kita bisa kembali mendapatkan sell off di crypto. So pesan saya sekali lagi tentunya kalau misalnya kalian pengen trading, pastikan kalian sudah menggunakan stop loss yang ketat, risk and rewardnya juga harus jelas gitu ya. Dan kalau misalnya kalian merasa belum nyaman untuk masuk ke market sekarang, alias kalian masih pengen menunggu hasil dari FOMC meeting, ya itu juga tidak masalah. Yang pastinya pakailah uang yang kalian siap untuk kehilangan. Oke? Use the money that you can afford to lose untuk investasi di kripto. Pastinya juga itu adalah uang dingin supaya kalian selalu terjaga mentalnya dan tidak gimana ya, selalu panik gitu. Ngelihat kalau ada tiba-tiba ngedam, kemudian tiba-tiba ngepam. Karena kalau kalian pakai uang panas, mau ngepam atau ngedam itu kalian sama-sama panik gitu. Kenapa? Kalau ngedam kalian panik gitu, takutnya uang kalian hilang karena harus kepake. Kalau ngepam kalian juga panik. Kenapa? Kalian berasa harus cepat-cepat jualan gitu, takutnya malah turun lagi harganya kan. Jadi tidak ada yang baik gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan uang panas, mau ngepam mau ngedam, itu biasanya sama-sama kalian bakalan panik gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys, simple aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih udah membantu like selama ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.